Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nanti yang akan banyak diulas adalah bagaimana dinamikanya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara itu diterapkan, dan tantangan-tantangannya dalam penerapan itu kita akan coba ambil screenshotnya saja ya, tidak semua kita bahas. Jadi Anda tetap diminta dapat menganalisis bagaimana ideologi-ideologi besar itu berpengaruh nanti ya. Atau paling tidak bagaimana ideologi Pancasila itu atau Pancasila sebagai ideologi itu berhubungan kuat dalam pelaksanaannya dengan realitas yang ada di lapangan, termasuk dengan ideologi yang berkembang. Dalam materi sebelumnya, ideologi itu memiliki kemiripan dengan filsafat, ya, tapi ideologi itu juga terkandung di dalamnya sikap dasar. Jadi ada aspek teorinya, ada aspek prakteknya. Itu kalau ideologi. Kalau filsafat itu hanya teoritis. Karena itu, sebagai ideologi negara, Pancasila itu menjadi sistem berpikir dan sistem nilai, sekaligus menjadi sikap dasar, ya, untuk terwujudnya cita-cita bersama bangsa Indonesia. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu tujuannya itu dirumuskan dengan 3 kata yang singkat, itu Indonesia mandiri, maju, sejahtera, gitu ya. Yang semuanya ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila juga disebut, cita-cita bangsa Indonesia juga dibuat pernyataannya secara singkat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara, di dalamnya itu ada nilai-nilai dasarnya, ada idealitas ya dalam bentuk cita-cita, tapi juga ada fleksibilitas. Jadi saya ulang, sebagai ideologi negara dia memiliki nilai-nilai dasar. Dalam setiap sila itu kan ada nilai dasar ya. Tapi juga di dalamnya sebagai ideologi negara ya ada cita-cita besar ya, yang itu menjadi cita-cita ideal, dan ada aspek fleksibilitas. Aspek fleksibilitas ini yang kemudian nanti membuat Pancasila bisa ditarik ke sana kemari, ya, bahkan didekatkan dengan ideologi lain, gitu ya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya bagi warga negara itu dia menjadi kesadaran bersama, nilai-nilainya diwujudkan dalam kehidupan, ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai terkait dengan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, kemudian untuk mendapatkan kesejahteraan, ya, keadilan. Itu nilai-nilai yang harus menjadi common value, gitu ya, bagi warga negara. Nah, bagi penyelenggara negara itu harus dimunculkan di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu, bangsa Indonesia itu religius, gitu kan, beragama itu harus dijamin, gitu ya.
sila kemanusiaan itu hak asasi manusia menjadi nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara, tentang persatuan, tentang kerakyatan, ada praktek permusyawaratan di tengah rakyat gitu ya, dalam bentuk pemilu, dalam bentuk kontestasi yang melibatkan rakyat, semua warga negara ya, termasuk aspek keadilan yang itu bisa dirasakan, bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bagaimana pemerintahan yang ada di Indonesia menjalankannya? Kita coba lihat ya dari awal. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa. Ya. Namun kemudian bisa jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa menarik pemerintah untuk mengambil kebijakan bersekutu atau bersahabat dengan siapa dan mengambil posisi dan mengambil jarak dengan siapa, gitu kan? Sehingga Presiden Soekarno sempat melontarkan pilihan kebijakannya dengan menyebut ideologi itu nasionalis, agamis, dan komunis, itu kan. Itu menarik tapi sekaligus kontroversial gitu ya. Jadi Pancasila dimaknai seperti ini, maksudnya dimaknai sebagai ideologi yang mempersatukan itu ya, antara agamis dan komunis itu disatukan dan nasional itu disatukan. Meskipun sebagian orang berpendapat agamis dan komunis itu nggak mungkin disatukan gitu ya. Karena itulah pada periode sesudahnya ya, kita lihat di periode Soeharto, maka komunisme dan kelompok agama yang dianggap keras itu kemudian dilucuti, dibubarkan, dihanguskan ya, dan dijadikanlah Pancasila sebagai ideologi tunggal. Hanya saja dalam prakteknya Pancasila sebagai ideologi tunggal ini kemudian disalahgunakan gitu ya, untuk menekan, mempressure siapa saja yang menentang kebijakan presiden gitu. Pada era Habibie beda lagi. Misalnya Habibie menghapus penataran B4. B4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dulu ada penatarannya, itu dihapus gitu ya. Ya, sehingga orang kemudian, ini efek dari Presiden Soeharto yang menerapkan Pancasila begitu powerful, semua yang menentang pemerintahan dianggap menentang Pancasila, sehingga orang itu kemudian memusuhi semua produk Soeharto, termasuk penataran B4. Ya, itu produk Presiden Soeharto. Nah, ketika ini dihapus sebagai respon terhadap masyarakat supaya mereka tidak merasa dihantui dengan kebijakan yang otoriter, ada dampak lain, yaitu masyarakat mulai meninggalkan Pancasila gitu ya. Orang tidak kenal lagi, nggak ada penatarannya. Dulu penataran tuh dari rakyat jelata sampai pejabat pemerintah itu dalam beberapa momen itu diadakan itu penataran B4. Pada era Gus Dur juga demikian. Ya, sangat demokratis. Hanya saja dalam masa Presiden Gus Dur ada wacana untuk menghapus TAP MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunis. Sehingga kebebasan berpendapat itu begitu full gitu ya,
sementara kepada Pancasila cenderung melemah perhatiannya. Jadi ini praktek-praktek pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara itu mengalami pasang surut. Begitu pula era Megawati gitu ya. Meskipun ada kesadaran kembali gitu ya, untuk Pancasila, maaf, di era Megawati itu, saya ulang, di era Megawati, di slide sebelumnya ya, ini kadung maju, itu Pancasila bahkan dihapus dari pelajaran gitu ya, dari mata kuliah. Nah, di era SBY khususnya di tahun kedua atau di periode kedua muncul lagi Pancasila itu, karena lemahnya pelaksanaan Pancasila itu kemudian menjadi persoalan lain. Bangsa kita itu kehilangan jati diri dan identitasnya. Di era Jokowi ini diperkuat lagi Pancasila itu. Cuma dalam beberapa hal penguatan posisi Pancasila itu dikhawatirkan akan berujung seperti pada era Soeharto gitu ya. Ada BPIP, kemudian ada RUU haluan ideologi Pancasila gitu ya. Itu yang kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik gitu ya. Ini pasang surut pelaksanaannya. Tentu saja setiap dia menguat itu ada korelasinya dengan ideologi lain yang diambil sebagai ideologi. Misalnya Presiden Soeharto itu kan, Presiden Soekarno itu kan tidak mau dengan liberalisme dan kapitalisme, ya, tapi dia dekat dengan komunisme. Soeharto sebaliknya, ya, dia membuang komunisme, tidak mau banyak bekerja sama dengan negara berhaluan komunis, kerjasamanya dengan negara-negara seperti Amerika yang menganut liberal dan kapitalis gitu ya. Era-era berikutnya itu menunjukkan bagaimana pola hubungan ya dengan negara-negara dengan ideologi tertentu. Dan karena itu tantangan terbesarnya selain ideologi-ideologi asing ya globalisasi itu menjadi tantangan utama, karena orang semua ingin menancapkan kekuatan ekonominya, politiknya, sosial budayanya, termasuk ideologinya dengan globalisasi itu, dibarengi dengan perebutan sumber daya alam. Nah, di dalam sendiri kita biasanya pergantian kekuasaan politik itu diikuti dengan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang berideologi berbeda. Itu biasanya begitu. Itu tantangan dan dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.